Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Novitasari, mahasiswa KPL 2020 Kimia Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi pada bagian yang kedua, sesuai dengan KD 3.7, yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Namun sebelum masuk pada materi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang persamaan laju reaksi, dan yang kedua tentang order reaksi. Berdasarkan hukum laju reaksi, pada saat dilakukan percobaan laju reaksi, dapat diketahui bahwa laju reaksi akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara konsentrasi zat yang tersisa pada saat itu dengan laju reaksi. Apabila terdapat persamaan reaksi secara umum seperti tampak pada layar, di mana Ma direaksikan dengan Nb menghasilkan Pc plus Id. Adapun laju reaksinya dapat dituliskan R sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat X dikalikan dengan konsentrasi B pangkat Y. K adalah konstanta laju reaksi, sedangkan X dan Y merupakan order reaksi. Berdasarkan persamaan laju reaksi yang tampak pada layar, dapat diketahui bahwa pengukuran laju reaksi dilakukan pada konsentrasi awal atau pada laju awal reaksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat bereaksi akan menurun sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi berjalan. Yang kedua, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, artinya zat hasil reaksi kembali menjadi zat bereaksi. Pembahasan selanjutnya terkait order reaksi. Pada persamaan reaksi seperti yang tampak pada layar, X dan Y adalah order reaksi, di mana X adalah order reaksi terhadap A dan Y adalah order reaksi terhadap B. Apa itu order reaksi? Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Ada 4 jenis order reaksi. Yang pertama yaitu order reaksi negatif, yang kedua order reaksi 0, yang ketiga order reaksi 1, dan yang keempat order reaksi 2. Reaksi dikatakan negatif terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi reaktan itu. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi akan semakin kecil. Berikut adalah grafik dari order reaksi negatif. Yang kedua yaitu order reaksi 0. Reaksi dikatakan 0 terhadap salah satu reaktan jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Besarnya laju reaksi hanya dipengaruhi oleh besarnya konstanta laju reaksi atau K. Berikut adalah grafik dari order reaksi 0. Selanjutnya yaitu order reaksi 1. Reaksi dikatakan 1 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan itu. Berikut adalah grafik dari order reaksi 1. Yang terakhir yaitu order reaksi 2. Reaksi dikatakan 2 terhadap salah satu reaktan jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan itu. Nah, berikut adalah grafik dari order reaksi 2. Aku akan bahas cara cepat mencari order reaksi. Kebetulan banget nih soalnya yaitu order reaksi total. Maka untuk mencari order reaksi total kita cari dulu yang A-nya sama yang B-nya, order reaksinya. Order reaksi A-nya itu cara mencarinya adalah kita fokus ke angka yang ada di B. Kita cari angka yang di B ini yang sama, yaitu 0,1 dan 0,1. Maka kita buat nih yang lurusan 0,1 berapa? 0,2 per yang ini
0,4. Lurusannya lagi yaitu 3/12. Ini jangan lupa dikurung karena kita mencari order reaksi. Ini kita buat pangkat X karena X inilah yang order reaksinya. Kita tandai dulu ini A. Nah, selanjutnya 0,2/0,4 itu kan sama dengan setengah kan? Sama dengan 3/12 tuh 1/4. Nah, ini jangan lupa dikurung pangkat X ya kan. Selanjutnya, karena kita mencari X-nya ini berapa, kita tengok yang setengahnya ini. Setengah pangkat berapa yang menghasilkan 1/4, yaitu pangkat 2. Maka X sama dengan 2. Lanjut, untuk mencari yang B, tengok di yang A yang sama yang ini kan 0,2, nama 0,2 ini, maka 0,1 per 0,6. Terus jangan lupa dikurung ya. Terus yang tadi kan pangkatnya X, yang ini kita ganti dengan Y, sama dengan nih lurusannya 3/18. Lanjut, kita sederhanakan jadi 1/6. Y sama dengan 3/18 sederhanakan jadi 1/6 juga ya kan. Nah, 1/6 ya udah, Y-nya sama dengan 1. Ini udah selesai ya? Belum lah. Kita kan mau mencari order reaksi totalnya. Maka order reaksi totalnya adalah 2 ditambah 1. Itu sama dengan 3. Nah, itulah adik-adik materi tentang laju reaksi pada bagian yang kedua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.